Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat menjumpai kalian lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA kelas 8 semester genap bersama Ibu Ria Hartini. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan bersyukur dan berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelumnya, kalian dapat membaca KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Materi yang akan kita pelajari adalah pengertian getaran dan gelombang, pengelompokan gelombang berdasarkan media rambatnya, pengelompokan gelombang berdasarkan arah rambat dan getarannya, serta bunyi sebagai gelombang. Kita simak dulu video berikut ini. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan bandul? Kamu juga dapat membuat bandul sederhana dengan mengikatkan sebuah benda pada tali, lalu ujung tali yang lainnya diikatkan ke langit-langit. Tarik benda sampai pada ketinggian tertentu, lalu lepaskan. Kita namai tempat melepaskan bandul ini dengan titik A. Bandul kemudian bergerak ke bawah, melewati titik setimbang yang kita sebut sebagai titik B. Kemudian menyimpang lagi melalui titik C. Benda kembali bergerak ke titik B, lalu ke titik A. Demikian seterusnya. Bandul bergerak bolak-balik melalui titik setimbangnya secara periodik. Gerakan bandul ini disebut dengan getaran. Satu getaran adalah gerakan benda dari suatu titik sampai benda kembali ke titik itu lagi. Misalnya, satu getaran adalah gerakan benda dari A, B, C, B, A. Bandul tidak pernah melampaui titik A atau titik C, karena kedua titik itu merupakan simpangan terjauh bandul. Simpangan terjauh suatu getaran disebut dengan amplitudo. Getaran suatu benda adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbangannya. Contoh getaran dalam kehidupan misalnya, gerakan bandul, senar gitar yang dipetik, pita suara ketika kita sedang berbicara, dan gerakan pegas. Perhatikan gambar bandul sederhana berikut ini. Bandul dikatakan melakukan satu getaran apabila bandul bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, kembali lagi ke titik B, dan terakhir sampai di titik A kembali. Dengan demikian, gerakan bandul dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik C disebut 1/4 getaran. Sedangkan gerakan bandul dari titik A ke titik B dan berakhir di titik C disebut setengah getaran. Sedangkan gerakan bandul dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, dan berakhir di titik B disebut 3/4 getaran. Untuk memahami pengertian gelombang, kita simak video berikut. Tsunami adalah salah satu contoh gelombang. Tsunami berawal dari gempa bumi yang terjadi di lautan. Gempa bumi adalah gelombang karena gempa bumi merupakan getaran yang merambat. Gempa bumi di bawah laut mengakibatkan air laut ikut bergetar. Getaran itu kemudian menjalar ke segala arah menjadi gelombang tsunami. Apabila gempa bumi di lautan tersebut cukup besar, maka gelombang yang dihasilkan juga cukup besar. Namun, jika gempa tidak cukup besar, gelombang yang dihasilkan pun kecil dan setelah merambat, besarnya amplitudo gelombang semakin lama semakin berkurang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Contoh dari gelombang yaitu ombak di laut dan angin yang bertiup. Pengelompokan gelombang berdasarkan media rambatnya. 1. Gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara, bisa berupa zat padat, zat cair, ataupun gas. Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang air laut, gelombang tali, dan gelombang bunyi.
2. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan media atau perantara. Gelombang ini dapat merambat walaupun di ruang vakum, seperti di luar angkasa. Contoh dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang radio, gelombang cahaya, dan sinar X. Lemparkan sebuah batu di kolam yang tenang. Apa yang terjadi? Kamu baru saja membuat gelombang. Gelombang yang kamu buat adalah gelombang transversal, karena arah getarannya mengarah ke atas dan ke bawah, sedangkan arah merambatnya adalah ke arah mendatar. Dengan kata lain, arah getaran tegak lurus dengan arah rambatnya. Ciri-ciri gelombang transversal adalah memiliki bukit dan lembah. Perhatikan, titik B dan F adalah puncak gelombang, yaitu titik tertinggi gelombang. Sedangkan titik D dan H merupakan dasar gelombang, yaitu titik terendah gelombang. Panjang satu gelombang atau disingkat panjang gelombang transversal adalah jarak antara satu lembah gelombang atau satu bukit gelombang, jarak antara dua puncak atau jarak antara dua lembah gelombang. Pengelompokan gelombang berdasarkan arah rambat dan getarannya. 1. Gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang tali, gelombang air, gelombang cahaya, dan gelombang radio. Bagaimana dengan gelombang longitudinal? Ambillah sebuah pegas panjang atau selinki, lalu getarkan ke arah samping. Perhatikan, arah getaran sama dengan arah gelombang. Kita dapat katakan bahwa pada gelombang longitudinal, arah getaran berimpit dengan arah rambat gelombang. Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang adalah jarak antara satu rapatan dan satu renggangan, jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan, jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. 2. Gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang pada selinki. Pukullah sebuah gendang. Perhatikan, kulit gendang tersebut bergetar. Lalu kita mendengar bunyi gendang tersebut. Bunyi adalah gelombang, atau bunyi adalah getaran yang merambat. Gendang adalah sumber bunyi yang mengakibatkan adanya getaran. Getaran dari sumber bunyi mendesak molekul-molekul udara sehingga molekul udara ikut bergetar. Lalu terjadi rapatan dan renggangan di udara. Rapatan dan renggangan ini merambat terus sampai ke telinga kita. Bunyi adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, baik itu benda padat, cair, maupun gas. Semakin padat suatu medium, semakin cepat pula bunyi merambat pada medium itu. Hal ini disebabkan semakin padat suatu benda, yang artinya semakin rapat pula jarak antar molekulnya, sehingga semakin cepat pula getaran merambat. Hal ini dapat kamu buktikan ketika kamu berada di dekat rel kereta. Kamu sudah dapat mendengarkan gemuruh, walaupun keretanya belum terlihat. Bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Pada slide sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa bunyi merupakan gelombang mekanik dan gelombang longitudinal. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 1. Ultrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. 2. Audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya di daerah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dapat didengar oleh telinga manusia normal. 3. Infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20.000 Hz. Dapat didengar oleh jangkrik dan anjing. Kuat atau lemah bunyi yang dihasilkan dari sumber bunyi tergantung pada besarnya amplitudo. Makin besar amplitudo, maka makin kuat bunyi tersebut. Sedangkan tinggi atau rendah bunyi yang dihasilkan dari sumber bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi.
Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Pada orang dewasa, suara perempuan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Hal ini disebabkan karena pita suara laki-laki bentuknya lebih panjang dan berat, mengakibatkan laki-laki memiliki nada dasar lebih rendah dibandingkan perempuan. Pemantulan bunyi. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. 2. Gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang mengganggu bunyi aslinya. Bunyi asli akan terdengar tidak jelas. 3. Gema. Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Contoh bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah peristiwa resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Contoh, gendang telinga kita ikut bergetar apabila kita mendengar bunyi. Contoh lainnya, kaca jendela ikut bergetar ketika ada suara guntur. Pemanfaatan resonansi seperti tampak pada gambar menjadikan suara yang terdengar akan lebih merdu dan lebih nyaring. Contoh pemanfaatan bunyi pantul lainnya yaitu ekolokasi. Ekolokasi adalah pemanfaatan bunyi pantul untuk memahami lingkungan sekitar. Binatang memiliki kemampuan mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut. Dengan menggunakan bunyi pantulan tersebut, binatang bisa mengidentifikasi keberadaan objek. Ekolokasi digunakan kelelawar, paus, dan lumba-lumba sebagai alat navigasi untuk berkelana atau berburu. Contoh pemanfaatan bunyi pantul dalam bidang medis yaitu ultrasonografi atau yang biasa kita kenal dengan istilah USG. Kita kerjakan terlebih dahulu latihan pembelajaran berikut ini. Perhatikan gambar bandul di bawah ini. Satu getaran adalah gerak dari titik. Jawaban yang tepat adalah D. Dari titik A, kemudian ke titik B, lanjut ke titik C, kembali lagi ke titik B, dan terakhir sampai lagi di titik A. Maka jawabannya adalah D. Soal latihan kedua. Menurut arah rambatan dan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi, jawabanmu adalah ya, yang A, gelombang transversal dan longitudinal. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung materi. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah menyimak dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.